melalui resensi. Kata menilai artinya menghargai, karya artinya hasil atau cipta. Resensi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya. KD yang kita bahas yaitu KD 3.16 dan 4.16. 3.16 yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Membandingkan berasal dari kata banding yang mendapat awalan me dan akhiran kan. Kata banding artinya dua hal untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya. Membandingkan yaitu memadukan atau menyamakan dua hal untuk mengetahui persamaan dan selisihnya. Apakah kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Nah, Ibu lanjut. Apa yang perlu kita bandingkan yaitu isi dua buku yang diresensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Adapun materi yang dibahas, yang pertama adalah definisi resensi, yang kedua sifat resensi, 3 fungsi resensi, 4 tujuan resensi, 5 sistematika resensi, dan yang terakhir adalah membandingkan resensi isi buku non-fiksi. Apa resensi itu? Resensi adalah kepuasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama. Pada hakikatnya, resensi menjelaskan isi buku, baik kelebihan maupun kekurangannya. Bisa dipahami? Nah, kalau kalian sudah mengerti, Ibu lanjut. Jika kalian sering melihat iklan di berbagai jenis media, bisa juga dikatakan bahwa resensi itu adalah sebuah iklan yang berisi ulasan karya secara lengkap, tentu saja dalam bentuk tulisan. Misalnya dalam surat kabar, majalah, atau media elektronik. Apa yang akan kalian lakukan sebelum meresensi buku, drama, maupun film? Kalian harus memiliki pengetahuan tentang resensi dan kalian harus baca buku-buku yang menjelaskan atau membahas tentang resensi. Setelah itu kalian harus baca buku yang akan diresensi. Ya. Kalau memang kalian sudah paham tentang definisi resensi, maka Ibu lanjut. Yang kedua adalah sifat resensi. Resensi bersifat objektif. Maksudnya, dalam penulisan resensi, kita harus bisa menuliskan secara objektif sesuai apa yang kita dapat dari karya yang sedang kita nilai. Kalau memang kualitasnya bagus, katakan bagus. Kalau memang tidak bagus, kita tulis tidak bagus. Baik anak-anak, kita lanjut pada bagian berikutnya adalah fungsi resensi. Berdasarkan pemakai atau penikmat, fungsi resensi sebagai berikut. 1. Bagi penulis, untuk mendapatkan umpan balik dan sarana tentang buku yang ditulis, juga dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang sambutan atau opini dari masyarakat terhadap buku yang ditulis. Jadi itu maksudnya, setelah kita resensi ada fungsi bagi penulis. Nah, yang kedua adalah bagi penerbit.
Buku yang sudah diresensi bagi penerbit fungsinya adalah untuk memperkenalkan buku-buku tersebut yang diterbitkan. Lalu bagaimana dengan media massa? Yaitu sebagai berita khas untuk memberikan informasi bagi pembaca sebagai sarana dalam mengembangkan suatu topik atau masalah. Tujuan penulisan resensi adalah menimbang buku, memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku, memberikan penghargaan atau penilaian terhadap isi buku sehingga diketahui oleh masyarakat, menghargai keunggulan suatu penulisan buku, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan buku, dan memberikan pujian atau bobot terhadap nilai karya seseorang. Yang berikutnya adalah unsur atau sistematika penulisan. Judul resensi harus menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan. Kemudian identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, jumlah halamannya berapa. Kemudian pendahuluan berisi landasan berpikir presensi. Bagian ini biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat dan juga memperkenalkan pengarang, karya dan prestasinya, membandingkan buku sejenis baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lainnya. Kemudian kita lanjut pada isi resensi. Isi resensi ini ada sinopsis atau isi buku dan kelemahan dan keunggulannya. Sinopsis di bagian ini mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku-buku fiksi, presensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan watak, latar cerita, sehingga orang lain penasaran ingin membacanya. Bila yang diresensi buku non-fiksi, maka harus mengemukakan isi buku, latar belakang, tujuan penulisan, gaya penulisan. Kita lanjut pada kelemahan dan keunggulan buku. Penulisan resensi harus mengungkapkan segi-segi menarik dari buku tersebut dan juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Ya. Sebelum Ibu lanjut, ya, kalian bisa paham tentang unsur-unsur atau sistematika resensi. Yang terakhir adalah penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Resensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Kita lanjut pada membandingkan buku bahasa tingkat SMA. Jadi untuk membandingkan isi buku ini, kita meresensi membandingkan buku bahasa Indonesia. Yang pertama, buku 1 adalah buku bahasa Indonesia. Buku 2, bahasa Indonesiaku, bahasa negaraku. Jadi sengaja Bu Guru mengambil sama-sama buku bahasa Indonesia untuk kita mengerti tentang perbandingan ini. Yang pertama, buku 1, identitas buku, judul buku bahasa Indonesia. Buku 2, judulnya bahasa Indonesia, Indonesiaku. Penulis buku 1, Teti Handayani dan kawan-kawan. Penulis buku 2, Atep Katang dan kawan-kawan. Penerbit buku 1, Grafindo. Penerbit buku 2 adalah 3 Serangkai. Tahun buku 2014 untuk buku 1. Kemudian buku 2 2012. Tebal buku 1 250 halaman. Sedangkan buku 2 292 halaman.
Materinya adalah mengapresiasi pembacaan puisi lama untuk buku 1. Buku 2 adalah menanggapi pembacaan puisi lama. Jadi identitas yang Ibu bacakan itu adalah untuk membandingkan buku 1 dan buku 2 berdasarkan sistematikanya. Jadi sistematika yang pertama adalah judul resensi yang sudah Ibu bacakan tadi, yang berkaitan dengan mengapresiasi pembacaan puisi lama untuk buku 1 dan buku 2. Sekarang Ibu lanjut pada isi buku. Buku 1, pada buku ini terdapat salah satu materi yang akan saya bandingkan dengan buku yang lain, yaitu tentang mengapresiasi pembacaan puisi lama. Kata kunci pada buku 1 yaitu syair, pantun, bait, baris, lafal, intonasi, dan ekspresi. Kemudian pengertian puisi, karakteristik puisi, dan tentang karakteristik pantun. Kemudian di dalam buku ini juga terdapat soal latihan untuk lebih memahami maksud dari puisi lama. Akan tetapi contoh yang diberikan hanya beberapa pantun saja. Kemudian untuk buku 2 intinya adalah judul yang dibahas adalah menanggapi pembacaan puisi lama. Kata kuncinya adalah sloka, gurindam, peribahasa, pantun, dan syair, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian ada pengertian dari puisi lama. Jadi itu adalah isi dari buku 1 dan buku 2. Kalian bisa mengerti? Mudah-mudahan bisa difahami apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu lanjut pada sistematika yang berikutnya adalah keunggulan buku. Keunggulan buku yang terdapat dalam buku ini yaitu pembahasan disampaikan mengenai puisi lama sangat singkat, padat, dan jelas. Isi materinya pun mudah difahami, bahasa baku yang digunakan dapat dimengerti oleh siswa. Terdapat salah satu di dalamnya ini buku mengenai sedikit informasi yang sangat erat hubungannya mengenai materi yang disampaikan dalam buku ini. Dan soal latihan dengan contoh yang di mana siswa berperan sebagai contoh langsung diikuti oleh teman-temannya. Kemudian pada buku 2 keunggulannya adalah materi yang disampaikan sangat jelas dan terperinci, pengertian dari setiap bentuk dari puisi lama, contoh yang diberikan pun sangat jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan dimengerti. Materi yang disampaikan di dalam buku ini sangat jelas dan terperinci, dan beberapa informasi yang disampaikan di dalamnya pun jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi di antara buku 1 dan buku 2 sama-sama mempunyai keunggulan dan juga punya kelemahan, tapi di antara buku 1 dan 2 mana yang lebih banyak keunggulan dan banyak kelemahannya? Ibu lanjut, ada kelemahan buku ini. Buku 1 kelemahannya adalah pembahasan materi yang disampaikan tidak secara rinci, walaupun jelas terlalu sederhana. Hanya menggunakan satu contoh dalam memahami materi ini, dan contohnya pun hanya pantun. Di dalam kata kunci yang terdapat syair dan syair tidak ada dalam pembahasan buku ini, sehingga materinya pun kurang jelas dalam memberikan kejelasan mengenai puisi lama. Sedangkan pada buku 2
kelemahan buku ini terdapat pada bentuk soal yang diberikan. Bentuk soal yang diberikan di dalam buku ini sulit dipahami karena berbentuk kolom dan baris, dan soal yang diberikan pun memakai rumus-rumus untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan dalam menanggapi pembacaan puisi lama. Jadi kelemahan dari buku 1 dan buku 2 sudah Ibu sampaikan. Silakan kalian nanti catat di dalam buku rangkuman. Yang terakhir adalah perbandingan dari dua buku yang berbeda. Berdasarkan referensi yang telah dibuat pada identitas buku 1 dan buku 2, dapat dibandingkan bahwa kedua buku tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua buku tersebut adalah sebagai berikut. 1. Persamaan. Persamaan yang pertama adalah membahas pembacaan puisi lama. Sama-sama membahas tentang pembacaan puisi lama. Yang kedua adalah membahas tentang pengertian puisi lama. Yang ketiga, sejarah puisi lama secara singkat. Dan yang keempat adalah bentuk puisi lama, bentuk-bentuk dari puisi lama. Itulah persamaan. Jadi ada 4 persamaan dari buku 1 maupun buku 2. Ibu akan lanjut pada perbedaannya buku 1 dan buku 2. Ibu ulangi lagi, buku 1 itu adalah buku bahasa Indonesia. Sedangkan buku 2 itu judulnya adalah buku bahasa Indonesiaku dalam negeriku. Perbedaan yang pertama adalah buku 1 tidak membahas secara rinci, sedangkan buku 2 membahas secara rinci. Yang kedua, buku 1 hanya membahas pantun saja dan contoh pantun. Sedangkan buku 2 membahas bentuk-bentuk puisi lama secara rinci beserta contohnya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Yang berikut soal pada buku 1 mudah dipahami, sedangkan buku 2 sulit dipahami. Yang berikutnya, bahasa pada buku 1 lebih mudah dipahami, sedangkan pada buku 2 mudah dipahami, tetapi ada beberapa kata yang sulit dipahami. Dari apa yang Ibu jelaskan, sekali lagi kalian simak dengan baik, kemudian kalian tulis yang rapi di buku catatanmu, kemudian setelah ini kalian setorkan atau kirimkan pada guru. Ibu lanjut. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari dua buku tadi, dapat kita ketahui bahwa buku 2, Ibu ulang, bahwa buku 2 lebih bagus dan lebih baik digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran, sebab buku 2 memiliki pembahasan yang lebih rinci dan jelas, sehingga para siswa dapat memahami puisi lama secara baik. Siswa pun dapat memperdalam bentuk-bentuk dari puisi lama, tidak hanya pantun saja yang dapat dipahami siswa, tetapi juga bentuk-bentuk lainnya dari puisi lama. Akan tetapi bukan berarti buku 1 tidak bagus digunakan untuk lebih mendalami sebuah puisi lama. Selayaknya kita juga harus paham bahwa bentuk lainnya dari puisi lama tidak hanya pantun saja, serta materi yang disampaikan oleh buku 2 lebih lengkap dibandingkan buku 1. Sedangkan buku 1 tidak secara jelas menyampaikan pembahasan materi mengenai pembacaan puisi lama. Jadi
Ibu tegaskan lagi, karena inti materi yang kita bahas adalah membandingkan isi buku berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Ibu ulangi lagi, sistematika di dalam kedua buku ini adalah satu, judul buku atau judul materi. Ya, Ibu ulang, satu, judul resensi atau materi yang dibahas. Apa judul materinya hari ini? Di dalam dua buku itu, satu, pada buku bahasa Indonesia yang dibahas adalah mengapresiasi pembacaan puisi lama. Sedangkan pada buku dua adalah menanggapi pembacaan puisi lama. Jadi dari judul berbeda, sama-sama bahasa Indonesia. Yang kedua adalah identitas buku. Ibu ulangi lagi, identitas buku, disimak baik-baik. Judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga adalah isi buku. Isi buku tadi sudah Ibu jelaskan. Isi buku 1 dan buku 2. Kemudian keunggulan dan kelemahannya. Jadi semua buku itu ada keunggulan dan kelemahannya. Ya. Yang lebih mencolok pada keunggulan dan kelemahannya, Ibu ulangi lagi. Ya. Pada keunggulan buku 1, ya, buku 1 adalah materinya mudah dipahami, bahasa yang digunakan dapat dimengerti siswa. Terdapat salah satu di dalam buku ini, ya, buku ini mengenai sedikit informasi yang sangat erat hubungannya dengan materi yang disampaikan dalam buku ini. Soal latihannya, contohnya di mana siswa berperan secara langsung atau ikut serta dalam memahami pembacaan puisi lama tersebut. Sedangkan pada buku 2, contoh yang diberikan sangat jelas, mudah dipahami oleh siswa. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan dimengerti. Materinya pun dalam ini sangat jelas dan terperinci. Sehingga pada buku 1 dan 2 lebih banyak keunggulan pada buku kedua daripada buku pertama. Sehingga pada kesimpulannya bahwa buku 1 digunakan untuk tambahan. Jadi Ibu bacakan kesimpulan sekarang. Kesimpulan bahwa buku 2 lebih baik digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran karena lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan buku 1 yang tidak rinci dan hanya membahas pantun saja. Saran, untuk lebih memahami suatu pembacaan puisi lama, sebaiknya dan seharusnya menggunakan dua buah buku atau lebih, sehingga kita dapat lebih dalam lagi ilmu dan wawasan kita mengenai pembacaan puisi lama. Oke, Bu Guru. Oke. Halo Bu Guru. Iya Bu Guru Halifah, luar biasa ya pagi hari ini materi pembelajarannya. Dan sepertinya kita jeda dulu ya Bu Guru ya. Sementara nanti kita akan menunggu, langsung kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi Bu Guru nanti kita hubungi lagi dan pastikan untuk yang sedang menyimak ya, yang menyimak RRI belajar di RRI Mataram untuk edisi pagi hari ini, stay tune terus ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Baik di rumah saja daripada di luar sana. Bekerjanya di rumah
saja. Untuk sementara belajarnya di rumah saja. Untuk sementara ibadahnya di rumah saja. Pada keluarga lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Bareng keluarga. Lebih baik di rumah saja. Untuk sementara lebih aman di rumah saja. Sampai sementara lebih baik di rumah saja. Bareng keluarga lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Kelas on Air dilanjutkan. Oke, pendengar, kita masih di belajar di RRI Mataram, kelas on Air RRI Mataram untuk edisi hari ini dan masih bersama Bu Guru Halifah ya. Halo Bu Guru. Halo. Iya Bu Guru. Ya Bu Guru masih akan menunggu tentu saja yang ingin menelpon ya di 081802057000 untuk yang ingin bertanya mengenai mata pelajaran kita untuk edisi hari ini Bahasa Indonesia membahas mengenai sistematika sebuah resensi. Dan sekali lagi untuk yang sedang menyimak di 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz dan untuk belajar di RRI di relay juga di FM 91,4 MHz di RRI Bima dan juga di Sumbawa di FM 89,3 MHz ya. Sekali lagi silakan untuk yang ingin bertanya langsung saja bertanya di 081802057000. Masih ada Bu Guru Halifah yang menunggu pertanyaannya. Silakan untuk menelpon ke nomor WhatsApp ya yang sudah Dini sebutkan. Tapi sebelumnya sepertinya Dini punya chatting nih. Ada yang melalui chatting juga untuk bertanya ya untuk edisi hari ini. Ada siapa? Saya Gita Safitrika. Halo Bu Guru. Halo. Ya, ini sudah ada yang bertanya ya. Jadi Dini bacakan dulu pertanyaannya dari Gita Safitri dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar ini Bu Guru. Oh iya. Iya, kelas 11 ya, MIPA 3. Mau bertanya nih, apakah setelah meresensi buku hasilnya dapat dipublikasikan secara umum, baik melalui internet ataupun perpustakaan tanpa memperoleh izin dari siapapun? Gimana nih Bu Guru, silakan dijawab dulu pertanyaannya Gita. Iya. Halo? Oh iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Jadi setelah kita membaca buku, kemudian kita akan ya resensi. Kalau memang buku itu sudah dikatakan layak atau baik dipublikasikan, maka kita akan publikasikan di surat kabar, majalah atau media elektronik. Jadi bukan berarti setelah kita resensi langsung, tetapi kalau itu sudah layak menurut presensi, maka itu baru bisa dimuat di surat kabar, di majalah atau di media elektronik. Ya kita cantik. Oke Bu Guru. Tapi kalau belum minta izin katanya boleh tidak Bu Guru? Jadi harus ada surat dulu Bu. Jadi tidak boleh langsung kita
Jadi misalnya kita resensi buku karangan siapa, Mhm. jadi kita harus ada persetujuan dulu, baru kita bisa dipublikasikan. Oke, jadi itu Oke, jawabannya ya. makasih Gita Cantik dari Sumbawa. Iya, karena kita relay nih Bu Guru ya siarannya. Iya. Oke, selanjutnya sekali lagi yang ingin bertanya mengenai mata pelajaran untuk edisi hari ini silakan langsung menelpon ya di 081802057000 atau kita ke chat lagi ya Bu Guru ya. Ini Iya. ada Citra dari SMA Negeri 4 Kota Bima. Katanya mau bertanya, apakah ada perbedaan dalam meresensi buku fiksi dan non-fiksi? Tapi sebelum dijawab Bu Guru kita ke telepon dulu ya. Halo. Oke, Bu. Halo. Oke, sepertinya sudah tersambung. Oke. Putus ya? Putus ya. Dicoba lagi telepon ya, boleh langsung ke Bu Guru Halifah. Tapi mungkin sebelum ada penelpon, kita jawab dulu pertanyaannya Iya. Citra dari SMA Negeri 4 Kota Bima ya Bu Guru ya. Apa Iya. perbedaan dalam Halo sih. dalam Halo, resensi? Citra. Iya, Citra bertanya. Citra cantik. Ya. Ibu akan jawab uh-uh. pertanyaan dari Citra. Iya ya Bu Guru, langsung aja. Apakah ada perbedaan Mm-mm. antara resensi novel dengan buku non-fiksi? Iya. Itu pertanyaannya. Baik. Ada perbedaan, Citra. Yang pertama adalah kalau kita meresensi sebuah novel, maka di situ kita akan juga tahu tentang masalah-masalah berkaitan dengan unsur-unsur istilisihnya, misalnya bagaimana wataknya, bagaimana jalan cerita di dalam novel tersebut, supaya orang juga tahu apa kira-kira jalan cerita dan bagaimana watak dari tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Sedangkan di dalam buku non-fiksi kita tidak mengemukakan seperti watak dan latar cerita, tetapi kita akan menyampaikan bagaimana isi buku itu, karena di dalam non-fiksi buku itu adalah berdasarkan hasil pengamatan, hasil observasi, dan seterusnya. Jadi di dalam buku fiksi perlu ada unsur-unsurnya seperti watak dan latar, sedangkan di dalam non-fiksi adalah mengusahakan ikhtisar atau ringkasan buku, latar belakang penulis, tujuan penulis, bagaimana menggunakan bahasa baku atau tidak. Mungkin itu saja sih Citra yang bisa Ibu sampaikan. Oke, Bu Guru. Citra di SMA Negeri 4 Sumbawa ya. Selanjutnya Bu Guru, kita lihat lagi siapa yang bertanya. Selamat pagi Bu Guru, saya dari Bagus SMA 5 Mataram. Ingin bertanya, apa perbedaan resensi informatif, deskriptif, dan kritis? Iya. Mm-mm. Iya. Sudah Bu? Oke. Halo Bagus. Bagus. Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Bagus, perbedaan resensi informatif, deskriptif, dan kritis. Resensi informatif yaitu menjelaskan informasi mengenai isi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Sedangkan resensi deskriptif yaitu resensi yang membahas lebih detail tiap bagian atau bab. Resensi kritis yaitu resensi yang berbentuk ulasan secara detail dengan menggunakan metodologi ilmiah. Bagaimana Bagus, bisa dipahami yang Ibu sampaikan? Ya, bagus. Sudah dijelaskan tadi ya sama Bu Guru ya. Kita lanjut Bu Guru ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi kita pengen terima telepon nih. Dari tadi ada yang nelpon juga Bu Guru saat Bu Guru menjelaskan ya. Jadi silakan sekali lagi untuk yang ingin ikutan lewat telepon ya di 0818020757.000. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, ini suaranya belum mau ngomong nih Bu Guru ya. Iya. Oke, nanti dicoba lagi silakan yang mau bertanya melalui telepon ya.
bertanya sama Bu Guru mengenai materi pelajaran untuk edisi hari ini. Dan sepertinya di chat dulu deh Bu Guru yang banyak ini ya. Assalamualaikum, saya Wiwin dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 2 Sumbawa lagi nih, Sumbawa Besar ya, ingin bertanya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa resensi itu biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah atau media elektronik. Bagaimana contohnya resensi yang dimuat dalam media elektronik, katanya Bu Guru. Silakan Bu Guru dijawab dulu, ini dari Wiwin di Sumbawa Besar. Baik ya, si Wiwin. Bu Guru sebentar dulu sebelum kita Bu Guru menjawab ya, kita terima telepon dulu ya Bu Guru ya. Halo. Iya, kelas on air RRI Mataram, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, nama saya Ayu Diana dari SMA Negeri 1 Alat Barat, Kabupaten Sumbawa. Wow, di Sumbawa ya. Langsung saja. Ya, langsung saja pertanyaannya. Di sini resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku. Apakah manfaat dari meresensi buku? Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, apa manfaat dari meresensi buku, katanya Bu Guru? Oke. Jadi yang pertama manfaatnya, di sini banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah untuk kita mengetahui buku mana yang layak dibaca oleh pembaca atau tidak. Jadi setelah diresensi, buku itu akan dimuat di elektronik ya. Jadi kita tahu mana buku yang layak atau buku yang tidak layak digunakan. Jadi bagi kita sebagai pembaca ya, supaya kita tahu, misalnya begini Bu, ada buku yang berkaitan dengan cerita porno. Kemudian buku itu tidak layak dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Jadi untuk mengetahui itu, maka di situ ditulis bahwa setelah diresensi, buku ini tidak layak atau layak dibaca oleh seperti ini. Oke, Bu Guru, itu dia jawabannya ya untuk yang sudah menelpon tadi. Tadi ada yang bertanya Bu, yang belum dijawab nih dari Wiwin ya. Bagaimana contoh resensi yang dimuat dalam media elektronik, Bu Guru? Baik, saya akan menjawab. Di media elektronik, misalnya di internet ya, banyak dimuat tentang resensi yang sudah layak. Ada di buku pelajaran bahasa Indonesia misalnya di situ ada Laila Majnun ya, itu contoh novel ya. Neng Ayah itu sudah adalah resensi yang sudah dipelajari oleh si siapa tadi? Yang dari Sumbawa oleh si Wiwin. Halo Wiwin. Nah, di situ sudah dimuat di buku-buku, misalnya ada novel yang berjudul Ayah, karya si Andrea Hirata. Itu juga adalah salah satu contoh resensi yang sudah dimuat di elektronik. Dan masih banyak lagi sih Wiwin yang Oke. Baik Bu Guru, kita terima telepon lagi ya di 081802057000. Silahkan, tadi yang mau menelpon pas Bu Guru menjelaskan kebetulan. Sekarang kita terima lagi ya. Halo. Ya, halo. Oke, dicoba lagi. Dicoba lagi. Bu Guru putus ya teleponnya ya. Dicoba lagi di 081802057000. Sekali lagi yang ingin bertanya sama Bu Guru Halifah di sini. Oke, kita terima lagi ya. Halo. Kelas on air. Ya, dengan siapa di mana? Halo Bu, selamat malam. Selamat pagi. Nama saya Nyamantri Karisma Dewa. Pasti tahu Bu Guru. Halo Bu Guru. Lima Mataram Bu.
Bu Guru ini muridnya bilang selamat malam Bu Guru. Baru bangun kayaknya Bu Guru ya. Oh ya, selamat pagi. Iya. Bu, mungkin Oh, masih iya. Iya, gimana Nyoman ya? Gimana pertanyaannya langsung saja? Nyaman Ya, karisma ya. pertanyaannya, bagaimana caranya kita menemukan kelemahan dan keunggulan dari dalam resensi buku, Bu? Oke, itu aja ya. Terima kasih. Nyoman udah ikutan. Bagaimana menemukan kelemahan dan keunggulan dalam resensi buku, katanya Bu Guru, silakan. Baik. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari si Nyoman Karisma kelas 11 IPA 5 kalau tidak salah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di buku 1 dan buku 2. Buku 1 adalah kaitan dengan bahasa Indonesia yang membahas tentang mengapresiasi pembacaan puisi lama. Kemudian buku 2 adalah membahas tentang bentuk-bentuk menanggapi pembacaan puisi lama. Jadi kita untuk menentukan kelemahan dan kelebihan di dalam buku itu si Karisma, kalau memang di buku itu ya banyak hal-hal yang menarik, mulai dari judul tulisannya bagus, warnanya bagus, bahasanya gampang dipahami, jalan ceritanya gampang dipahami, kemudian kata-kata yang bisa dipahami, materinya bisa dipahami, itu bisa masuk dalam keunggulan. Tetapi sebaliknya, apabila yang dibahas di buku itu ada hal-hal, misalnya ceritanya membosankan, itu masuk pada kekurangan. Jadi itu antara lain kita bisa menentukan keunggulan dan kelemahan di dalam sebuah buku. Oke, itu dia Bu Guru ya. Kita lanjut lagi, silakan yang ingin menelpon di 081802057000 karena Bu Guru masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, kita langsung terima dulu. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Selamat pagi, ini atas nama Ida Bagus Sudi Kencana. Oke, langsung aja pertanyaannya. Ida Oke, Bagus. good morning. I wanna ask you. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Oh, kita disuruh nunggu Bu Guru ya. Langsung Faktor aja. apa saja yang menyebabkan kemungkinan perbedaan informasi antara resensi yang satu dengan resensi lainnya? Faktor Saya apa masih bingung. saja? Halo? Yang menyebabkan Mm-mm. kemungkinan perbedaan informasi antara resensi yang satu dengan resensi yang lainnya. Oke, Bu Guru bisa ditangkap pertanyaannya? Iya, saya akan mengulangi Terima lagi kasih ya Ida pertanyaan Bagus. dari, Ya. Bagus ya. Iya. Jadi pertanyaannya ke- adalah Uh-uh. faktor apa? Faktor yang menyebabkan kemungkinan perbedaan resensi satu dan lainnya. Iya. Jawaban Bu Guru sih bagus ya. Tiap buku itu pembahasannya berbeda ya. Jadi kalau informasinya berbeda pasti juga akan ada perbedaan. Mm-mm. Jadi informasi yang disampaikan itu kemungkinan ada perbedaan karena memang materi yang disampaikan itu adalah berbeda. Tidak mungkin sama persis buku satu dengan buku yang lain. Walaupun seperti yang Ibu bahas sekarang sama-sama buku bahasa Indonesia. Dari judul sudah beda, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesiaku, bahasa negeriku. Jadi sudah ada perbedaan dari judul. Pasti informasi juga pasti berbeda, tetapi pada dasarnya intinya sama. Oke, Bu Guru, kita langsung ke telepon dulu ya. Oke. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo, dengan Andre Hidayat dari SMA Negeri 1 Terara. Oke. Andre? Jadi pertanyaan jadi pertanyaan saya itu orang yang berhak meresensi sebuah karya, baik itu buku, film atau apapun itu kan adalah orang yang memiliki kemampuan yang membuat suatu karya itu. Iya.
Halo? Ya, halo, Iya, pertanyaannya. silakan. Ya, saya ulangi, kan orang yang berhak meresensi sebuah karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya, itu adalah orang yang memiliki kemampuan di atas orang yang membuat. Mm-mm. Nah, apakah kita sebagai pelajar boleh meresensi suatu karya orang lain? Tuh. Oke, itu aja Andre ya. Ya, Oke, terima kasih. Langsung saja Bu Guru Halifah, pertanyaan Anda. Halo, si Andrea dari Tari Terare. Ya, Ibu akan coba menjawab pertanyaan si Andrea. Mm-mm. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya, memang Ibu akan jawab pertama dulu. Jadi orang yang berhak meresensi adalah orang yang punya kemampuan dan punya hak untuk meresensi. Tetapi bagi Andre sebagai pelajar, karena kita punya materi resensi yaitu pada KD 3.16 dan 4.16, jadi kita itu bukan meresensi untuk diterbitkan, tetapi kita sebagai pelajar, kita akan mempelajari materi resensi yang sesuai dengan KD yang Ibu sampaikan tadi. Jadi bukan kalian meresensi untuk diterbitkan, tetapi kita sekarang paham untuk mempelajari materi itu. Jadi kita pelajari dulu materinya, sistematika materinya. Sistematika resensi itu apa saja. Kemudian kita ambil contoh yang sudah dimuat. Nama contoh resensi yang dimuat itu yang kita pelajari kaitkan dengan pengertian atau definisi. Iya. Kemudian mana contohnya. Setelah itu baru kita belajar meresensi. Bagaimana cara kita belajar? Kita belajar meresensi setelah kita mempelajari materinya. Iya. Mulai dari pengertian yang Ibu jelaskan tadi. Oke. Sifat, fungsi, ya, dan Iya. seterusnya. Bu Guru, Setelah ada itu telepon baru lagi? kita baca. Halo, bisa difahami sih? Andre ya. Oke, si Andre kita ya. langsung ke telepon dulu Bu Guru, ada yang masuk kembali Oke. ya. Halo? Halo, Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, ini Ovi Inaya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 1 Alas. Oh, oke, langsung Ovi pertanyaannya. Oke. Begini Bu, saya dan teman-teman mau nanya, apakah struktur presensi buku tulisan bacaan biasa berbeda dengan buku elektronik? Itu saja. Oke, gimana Bu Guru? Sama aja ya. Oke, terima Baik kasih ya, Ovi ya dari Ibu Alas. akan jawab. Oh, sebentar Bu Guru, udah ada yang masuk lagi satu ini ya. Halo? Sama, kan buku elektronik. Halo? Halo? Ya, halo, kelas on air RR Mataram. Dengan siapa di mana? Diambil dari ini. Halo? Halo? Iya, langsung dengan siapa di mana ini? Oke, terputus sepertinya ya. Kita terima lagi nih Bu Guru, banyak banget yang masuk ya. Halo, kelas on air RR Mataram. Iya, halo? Iya, oh masih ya. Masih. Dengan siapa di mana? Oke, halo. Halo. Iya. Ini kan Dila di Sumbawa. Oh, Dila di Sumbawa. Oke, langsung aja Dila pertanyaannya. Tadi saya mendengar ada Gimana? Halo? Ya, halo. Langsung saja. Oke. Dila di Sumbawa. Iya, iya, langsung aja pertanyaannya. Tadi saya mendengar ada iklan. Oke, terputus sepertinya ya. Oke, Bu Guru, langsung aja pertanyaannya Ovi tadi ya. Yang di Iya, Alas. saya akan Iya. jawab pertanyaannya si Ovi. Mhm. Halo Ovi, SMA Alas. Mm-mm. Ibu akan jawab secara singkat apa yang ditanyakan oleh si Ovi. Jadi apakah struktur resensi buku biasa dengan resensi elektronik itu sama? Mm-mm. Bukunya sama,
pengarangnya sama, penerbitnya sama, jadi semuanya sama cantik ya. Ya. Makasih Ovi. Oke, makasih Ovi. Sekarang kita terima lagi Bu Guru. Satu penelpon, halo. Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Indah dari kelas IPA 5 SMA Negeri 5 Mataram. Oke, Indah ya. Langsung aja pertanyaannya Indah. Iya. Iya, jadi pertanyaannya itu bisa tidak kita meresensi majalah? Nah, kalau misalnya bisa, apakah cara resensinya itu sama seperti cara meresensi novel? Oke. Ya, halo Bu Guru. Iya. Artinya tadi sudah ada yang bertanya dengan pertanyaan sama ya? Fiksi dan non-fiksi ya? Iya. Tidak apa-apa, saya akan jawab. Oke. Singkat saja Bu Guru ya, karena masih banyak sekali pertanyaan. Iya. Jadi yang kita resensi si Indah cantik, yang kita resensi adalah buku, drama maupun film. Majalah itu untuk dimuat hasil resensi itu. Jadi majalah itu tempat memuat resensi, itu yang Ibu tahu ya si Indah. Oke, itu Oke, dia Indah ya cantik. dari Bu Guru ya. Karena banyak sekali chatting juga masuk ya ke WhatsApp-nya RRI dari SMA Negeri 4 Kota Bima, ada Citra, kemudian juga ada Ignatius Marsekal ya dari MIPA 6 SMA Negeri 5 Mataram. Terus siapa lagi ya? Aduh, banyak sekali sih ini Bu Guru yang bertanya dan masuk. Karena telepon sudah kita tutup ya. Sekali lagi ada Oka dari SMA 5 juga yang sudah bertanya melalui chatting. Kemudian juga ada Ida, ada Odi juga SMA 1 Taliwang, Bu Guru. Aduh, ini merata ya ini ya. Ada juga Latifa di SMA Negeri 5 Mataram. Mohon maaf sekali kita belum bisa untuk membacakan pertanyaan dan belum bisa Bu Guru jawab sih ya. Tapi luar biasa kelas hari ini ramai dan semua sepertinya menyimak pelajaran Bu Guru Latifah ya, Halifah ya untuk edisi hari ini. Terima kasih Bu Guru. Mungkin sedikit saja Bu Guru untuk pesan kepada teman-teman yang sedang belajar on air hari ini. Assalamualaikum untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk materi saya hari ini adalah menilai karya melalui resensi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman sejawat saya adalah guru bahasa Indonesia se-Nusa Tenggara Barat. Iya, terima kasih Bu Guru ya atas waktunya untuk kelas on air hari ini. Dan pastikan juga untuk pendengar menyimak kembali nanti kelas on air di besok ya, masih ada. Sekarang kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita olahraga. Kali ini saya seorang diri ya, saya sudah siap temani Anda untuk informasi-informasi dari dunia olahraga yang sudah kami siapkan baik dari dalam maupun